Baik, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua, rahayu dan salam harmoni. Selamat datang kepada seluruh teman-teman serta dosen yang terhormat di tugas dari presentasi ujian akhir semester dalam mata kuliah keamanan komputer dengan Bapak dosen pengampu, Bapak Kadek Yota Hernanda Arianto, SKMT PhD. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai judul yang saya buat, redesign sistem keamanan Villa Manayasa dengan integrasi AI dengan mengimplementasi Secure by Design untuk sistem manajemen villa. Baik, langsung saja ke slide berikutnya. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Dimas Arya Pratama dengan NIM 2315101079. Dan saya akan menjelaskan bahwa Villa Manayasa ini adalah sebuah properti penginapan berbasis semi outdoor yang mengandung konsep natural dan alam dengan tujuan merasakan keindahan yang modern dan nyaman. Dan villa ini juga termasuk salah satu tempat kerja saya. Dan untuk pendahuluan sendiri, untuk redesign sistem keamanan villa ini, jadi akan mengintegrasikan teknologi AI untuk menciptakan sistem yang lebih aman dan efisien, di mana Villa Manayasa ini merupakan tempat usaha yang membutuhkan sistem keamanan komprehensif untuk melindungi tamu, staf, dan asetnya. Untuk slide 5 sendiri, di deskripsi singkat sistem awalnya, Villa Manayasa untuk sistem saat ini hanya jenis sistemnya itu sistem manajemen villa ini tradisional ya, dengan booking sistem sederhana. Pengguna sistemnya juga staff, housekeeping, manajemen, tamu villa, mungkin aksesnya terbatas, serta manajer atau ownernya. Untuk fungsi sistem existingnya sendiri, tentu manajemen reservasi check-in, check-out, sistem pembayaran dasar, database tamu dan history booking, ada juga monitoring inventory, maintenance, dan juga sistem akses kontrol manual ke area villa. Dan untuk mengidentifikasi masalah keamanannya di slide ini, tentu potensi celah keamanan yang utama adalah satu, kontrol akses lemah, di mana tidak ada sistem autentifikasi multifaktor, password manajemen yang buruk, serta akses fisik hanya mengandalkan kunci manual. Dan kedua, ada monitoring aktivitas itu minimal ya, karena tidak ada deteksi aktivitas mencurigakan, log aktivitas sistem pun tidak komprehensif, dan monitoring area villa itu hanya mengandalkan CCTV pasif. Dan selanjutnya yang ketiga, ada keamanan data tamu, di mana data pribadi tamu tidak terenkripsi dengan baik, tidak ada sistem backup otomatis, dan vulnerability terhadap data itu breach. Dan sistem pembayaran pun rentan ya, karena tidak ada fraud detection, penyimpanan data kartu kredit pun tidak aman. Untuk slide 7, saya di sini untuk usulan desain ulang dengan AI di bagian pertama. Tentu pertama adalah menggunakan AI Powered Access Control System. Fitur ini tentu sistem biometrik dengan facial recognition atau voice authentication. Perannya tentu machine learning untuk menganalisis pola akses normal versus abnormal. Implementasinya bisa digunakan di smart lock dengan AI recognition untuk kamar tamu, behavioral biometrik untuk staff authentication, dan anomaly detection untuk akses di jam tidak normal. Yang kedua ada intelligent surveillance system, di mana fiturnya itu tentu CCTV dengan computer vision dengan real time threat detection. Peran AI pun dengan object detection, crowd analysis, behavioral analysis, dan implementasinya tentu deteksi otomatis aktivitas mencurigakan, dan people counting dan occupancy monitoring. Tentang automatic alert system untuk situasi darurat juga bisa. Dan untuk slide berikutnya, di usulan desain yang bagian 2 menggunakan AI Enhanced Data Protection, di mana fitur ini tentu intelligent data classification dan automatic encryption. Perannya tentu pattern recognition untuk klasifikasi data sensitif. Implementasinya bisa di auto encryption untuk data pribadi tamu, AI driven backup optimization tentu, dan terakhir predictive analysis untuk threat assessment. Yang keempat ada fraud detection system dengan fitur real time transaction monitoring dengan machine learning, dan perannya tentu anomaly detection dalam pola pembayaran, dan implementasinya bisa behavioral analysis untuk deteksi suspicious transaction, dan risk scoring untuk setiap transaksi, serta automate blocking untuk transaksi beresiko tinggi. Dan ke slide selanjutnya, untuk bagian ketiga kelima ada predictive security analysis, di mana fiturnya tentu dashboard AI untuk predictive threat intelligence, dan machine learning ini berperan untuk prediksi risiko keamanan. Dan implementasinya bisa dianalisis pola booking untuk deteksi reservasi mencurigakan, predictive maintenance untuk sistem keamanan, dan risk assessment otomatis untuk tamu baru. Dan keenam, AI-nya itu intelligent incident response, di mana automate response system dengan AI decision making berperan untuk natural language processing untuk analisis insiden. Implementasinya bisa auto escalation berdasarkan severity level, AI powered incident classification, dan automate notification system. Dan tentu ada manfaat dan tantangannya, di mana yang manfaatnya keamanan itu proaktif ya, di mana deteksi dini itu ancamannya sebelum terjadi. Efisiensi operasional juga otomatisasi proses keamanan pun rutin. User experience tentu proses check-in yang lebih smooth dan aman, dan cost reduction mengurangi kebutuhan security personel manual, dan compliance-nya tentu memenuhi standar keamanan data internasional. Tantangan tentu masih banyak ya, di mana investasi awal atau
biaya implementasi teknologi AI ini sangat tinggi, dan privacy concern tentu keseimbangan antara keamanan dan privasi tamu, dan technical complexity, jadi kebutuhan expertise untuk maintenance system, dan false positive resiko sistem AI memberikan error parse, dan integration issue juga integrasi dengan sistem exit yang kompleks, dan implementasi bertahap yang harus dilakukan dalam redesign ini. Di fase pertama bulan 1 sampai 3 itu foundation dengan implementasi AI, access control system, upgrade surveillance system, dan computer vision, setup data encryption, dan backup system. Di fase kedua ada bulan ke-4 sampai ke-6 tentu enhancement, di mana harus deploy fraud detection system, tentu selanjutnya implement predictive analytic dashboard, dan staff training untuk sistem baru. Ke fase ketiga tentu bulan ke-7 sampai 9 itu optimization dengan fine tuning AI model berdasarkan data operasional, advanced threat, intelligent implementation, system, intelligent, dan optimization. Tentu kesimpulan dari presentasi saya ini, di mana pelajaran utama dari integrasi dan dalam sistem keamanan redesign saya yang saya buat di pertama secure by design principle, di mana AI memungkinkan implementasi keamanan yang proaktif dari awal bukan reaktif. Yang kedua, layered security, kombinasi multiple AI powered security measure menciptakan defense in depth, dan continuous learning. Yang ketiga, gimana sistem AI terus belajar dan beradaptasi dengan pola ancaman baru. Dan keempat, ada human AI collaboration, dengan AI kita dapat melengkapi bukan menggantikan judgment manusia dalam keamanan. Dan kelima, ada privacy security balance, di mana implementasi AI ini harus mempertimbangkan aspek privasi tamu itu sendiri. Mungkin hasil akhir dari film Manayasa yang akan memiliki sistem yang lebih adaptif ini, intelijen dan proaktif ini, yang tidak hanya melindungi aset dan tamu, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan dan bertaraf internasional. Dan di slide terakhir saya akan mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman dan dosen yang sudah menonton video presentasi saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf, dan saya akhiri dengan salam keagamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Rahayu, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu dan salam harmoni.